Meskipun belum tercapai perdamaian secara penuh, tetapi seruan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB agar Israel dan Palestina melakukan gencatan senjata adalah sebuah kemajuan. Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk gencatan senjata antara Israel dengan Palestina ditandatangani 14 negara anggota Dewan Keamanan. Tak ada satupun negara anggota Dewan Keamanan yang menentang, dan hanya satu negara yang abstain, yakni Amerika Serikat. Sikap abstain Amerika Serikat juga merupakan suatu kemajuan, sebab biasanya negara adidaya yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu selalu melakukan veto atas resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Israel, sehingga resolusi gencatan senjata yang digagas para anggota Dewan Keamanan lainnya tidak pernah menjadi kenyataan. Sikap abstain Amerika Serikat ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ngambek, sehingga ia pun membatalkan kunjungannya ke Amerika Serikat sebagai protes atas sikap abstain Paman Sam yang biasanya selalu membela Israel. Padahal kunjungan ke negara sekutunya itu adalah untuk membahas rencana operasi militer Israel di kota Rafah, Gaza Selatan, tempat sekitar 1,5 juta warga Palestina mencari perlindungan. Benjamin Netanyahu mengatakan, sikap abstain Amerika Serikat atas resolusi Dewan Keamanan PBB merupakan sebuah kemunduran dan merugikan Israel dalam upaya membebaskan lebih dari 130 sandera yang ditahan Hamas. Amerika Serikat sebelumnya selalu menolak kata-kata gencatan senjata sejak awal perang sekitar setengah tahun yang lalu, dan selalu menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel, seperti pada saat Israel menyerang Hamas pada bulan Oktober tahun lalu. Namun tak kalah terjadi kelaparan di Gaza dan meningkatnya tekanan global untuk melakukan gencatan senjata, Amerika Serikat pun akhirnya mengizinkan Dewan Keamanan PBB untuk menyerukan gencatan senjata selama bulan Ramadan yang berakhir dalam 2 pekan. Sikap abstain Amerika Serikat itu bisa dianggap sebagai persetujuan atas dilakukannya gencatan senjata antara Hamas dan Israel, meskipun sikap ini masih merupakan sikap yang ambigu. Berbeda dengan pemerintahan Amerika Serikat yang ambigu, calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, justru dengan tegas meminta Israel agar segera menghentikan perang. Trump bahkan mengatakan perilaku Israel telah mengakibatkan merebaknya antisemitisme. Seruan ini disampaikan Trump setelah melihat foto-foto dan video yang merekam tindakan pemboman Israel terhadap bangunan-bangunan di Gaza hampir setiap hari, sehingga Trump pun meminta agar Israel segera menghentikan perang. Namun seruan Trump ini patut dicurigai sebagai upaya mencari simpati negara-negara lain di dunia dan simpati rakyat Amerika yang menentang agresi Israel ke Palestina, berkaitan dengan pencalonannya sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya. Sebab sewaktu menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45, sebelum Joe Biden, Donald Trump pun merupakan pendukung Israel, seperti para Presiden Amerika pada umumnya. Lepas dari semua itu, resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata kepada Israel dan Hamas Palestina patut disyukuri meskipun hanya berlangsung selama 2 pekan terakhir bulan Ramadan. Sebab dengan gencatan senjata, bantuan kemanusiaan dari seluruh dunia untuk rakyat Palestina di Gaza dapat diperluas tanpa ada penghalang lagi, sekaligus untuk menegakkan perlindungan bagi warga sipil di seluruh wilayah jalur Gaza. Pasukan Hamas menyambut baik resolusi DKPBB ini dan berjanji akan segera melakukan pertukaran tahanan dengan Israel selama berlangsungnya gencatan senjata. Semoga setelah gencatan senjata ini akan terjadi pembicaraan lanjutan yang mengarah pada perdamaian antara Israel dan Palestina. Perdamaian kedua negara yang menjadi musuh bebuyutan di tanah para nabi ini tidak hanya menjadi impian rakyat Palestina, tetapi juga impian rakyat dan pemerintah Indonesia. Presiden terpilih Prabowo Subianto menaruh perhatian yang sangat besar atas kemerdekaan dan kedaulatan Palestina sepenuhnya yang terbebas dari intervensi Israel dalam segala bentuk. Prabowo juga akan terus menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina selama diperlukan.
Prabowo Gibran, Man of Our Time.